Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre di dalam acara cerita inspiratif Nampol Twimers Asik, di mana saya akan berbincang-bincang bersama dengan narsum yang berbeda yang sudah pernah mengikuti meditasi dengan cara Tranquil Wisdom Insight Meditation. Malam sis yang dari Surabaya, sis Rita Rioli yang baru bergabung. Malam ini kita akan ngobrol bersama dengan sis Sufi. Sis Sufi ini seru pengalamannya bro dan sis. Bahkan sampai ada katanya mistis-mistisnya dikit gitu. Seru banget deh pokoknya. Nah, sis Sufi mengambil tema manfaat TWIM dan TWIM untuk pemula. Saya akan mengundang si Sufi yang mudah-mudahan segera bisa bergabung karena pengalaman si Sufi ini sangat super menarik. Nanti kita mau dengar ya, langsung mendengar dan boleh bertanya. Kalau nanti, halo sis. Halo Sis Brenda, Namo Buddhaya, selamat malam nih. Halo, selamat malam Sis Sufi. Namo Buddhaya buat bro and sis semuanya. Gimana sehat sis? Deg-degan ya. Santai aja, kita ngobrol santai kok. Aduh, kayak yang Gimana waktu itu tuh. Sis? Sehat, yang penting sehat ya. Ya, iya. semuanya sehat semua. Udah kinclong nih si Sufi sekarang. Iya. Ini penontonnya mesti dibayar nggak nih? Penonton bayarannya nggak nongol. Si Sufi, cerita dong, cerita perjalanan spiritual si Sufi itu seperti apa, gimana sampai ketemu TWIM dan apa hasilnya bersama TWIM. Silakan sis, ngobrol santai aja kita sis. Ceritanya panjang banget nih. Bermula dari tahun kalau ini seri 1 nggak selesai, kita sambung di seri 2. Wah. Wow. Ada yang 2 seri, ada yang 3 seri, nggak apa-apa. Ya, jadi waktu tahun 2010 terakhir COVID Januari 2010 2020. 2020 saya di bulan Januari pergi ke Dharma Yatra. Di dalam Dharma Yatra itu India ya sis ya? Iya Dharma Yatra ke India. Buat bro dan sis yang belum mengerti istilah Dharma Yatra ini adalah pergi menuju ke tempat-tempat di mana Buddha dulu lahir, parinibbana sampai mencapai kesempurnaan. Itu yang dimaksud dengan perjalanan Dhamma Yatra. Untuk Buddhis kami ke India. Iya. Silakan sis. Lanjut. Di dalam bersama Bante Abaya, terus Bante ada 2 lagi ya. Terus udah gitu ketika Bante ceramah saya dengar umat Buddha itu mesti menjalankan sila, samadhi, dan panya. Sila itu udah kita biasa tiap hari ya sila. Tapi samadhi itu yang saya nggak pernah jalanin dan nggak pernah, memang benar-benar nggak pernah. Dari SD aja baru sampai dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Yang lainnya cuma tahu riwayat Sang Buddha, nggak tahu Dhamma, nggak pernah ke wihara. Terus tiba-tiba, waduh ini kayaknya memang udah saatnya nih mesti pergi samadhi, meditasi. Saya sampai tuh di Bodh Gaya, tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Di banyak orang ke sana meditasi di pinggir-pinggirnya. Terus selama ini saya ini perjalanan saya ke India ke 8 kali keluar masuk ya India. Tapi nggak pernah kepikiran sekalipun buat belajar meditasi. Begitu banyak orang-orang bule, orang-orang Korea, ya, semua pada meditasi. Tapi kita belum, saya pribadi belum dapat panggilan ya. Apa belum sampai paraminya, belum sampai waktunya. Waktu itu saya cuma di depan altar Sang Buddha saya make a wish. Terus saya bilang, Sang Buddha, aku pengen banget belajar meditasi yang
kayaknya susah nih, tolong dicarikan guru yang terbaik, yang gampang buat dipelajari supaya saya mengerti di kehidupan ini. Saya pernah belajar meditasi dan kalau bisa sampai bisa lah pokoknya. Terus udah gitu pulanglah saya ke Indonesia, tahu-tahu COVID ya, nggak sempet nih mau cari meditasi kemana gitu. Nah sampailah saya waktu bulan Januari 2022 tahun ini saya pergi regresi. Bikin appointment susah nih di tempatnya Sis Brenda. Tapi hoki banget ya, ternyata saya nggak tahu segitu ngantrinya teman-teman saya, bahkan ada yang sampai nggak dapet loh. Aduh, sampai ada yang dapatnya setahun, ada yang 3 bulan. Lama banget, berarti saya beruntung sekali, saya 1 bulan. Padahal saya sempat, aduh lama banget. Segini bagusnya nih regresi ya, berarti sampai orang ngantri-ngantri begini, berarti mesti diikutin. Nah saya nggak sengaja ketemu Sis Brenda waktu itu, saya langsung perasaan, waduh kok saya rasanya saya mau nangis begitu saya lihat Sis Brenda. Kenapa saya sampai segitu ininya nih? Ada apa ini ya? Berarti ada kaitan karma sama saya. Saya selalu ketemu begitu banyak orang-orang besar, tapi saya nggak nangis. Saya ketemu, bahkan saya pergi kemana, ketemu presiden lah, ketemu apa, di negara mana, saya disambut. Dan saya sampai, padahal saya orang biasa ya, tapi memang karma kebetulan ketemu ya. Saya nggak nangis, kenapa ketemu Sis Brenda, saya nangis. Itu luar biasa. Saya cuma ketemu Sis Brenda sama Dalai Lama nih, yang bisa bikin saya tiba-tiba nangis, ada apa? Terus udah gitu, setelah akhir dari regresi saya nggak sengaja saya bilang gini, Bu Brenda ya, saya anggap Sis Brenda itu waktu itu memang saya selama ini selalu anggap guru saya. Saya kayaknya ketemu seseorang nih yang ini, tiba-tiba saya keceplosan gini, Bu Brenda, saya mau belajar meditasi tapi nggak tahu di mana, saya bilang gitu. Nah tiba-tiba Bu Brenda ke belakang keluar dari kamar kasih saya buku setumpuk. Saya bilang, kok bukunya tebal amat? Kagetlah saya, bukunya tebal begini, katanya tolong dibaca ya. Saya iya-iyain, padahal dalam hati, waduh, kapan bacanya? Iya-iyain aja lah, gitu. Terus ada singkatnya ya, ada Sis Brenda waktu itu ada kasih saya singkat, katanya pakai teman spiritual. Nah saya pulang ke rumah, saya coba pakai teman spiritual. Kok nggak bisa? Lihat YouTube, kok nggak bisa ya? Kayaknya sih memang mesti offline, nggak bisa online begini. Akhirnya saya bulan April saya lihat tuh, saya baru ketika setelah ketemu Sis Brenda, saya banyak lihat yang tentang cinta ya, edisi cinta ini. Terus udah gitu saya baru, tadinya saya ada, pas saya lagi ada masalah, saya dengar 1 kali nih, kok kayaknya ceritanya nyambung banget waktu itu Sis Brenda sama Sis Ivana nih, cerita cintanya, nyentuh banget nih, saya sampai nangis waktu itu. Aduh, ada apa lagi nih, kenapa bisa sampai nangis begini? Kenapa dikit-dikit jadi melo, padahal saya udah lama nggak ada acara nangis-nangis begini. Terus udah gitu, saya, waduh, bulan April nih ya, segitu banyaknya saya dengar cerita yang kisah-kisah yang cinta. Ada beberapa yang saya nggak ngerti, kenapa nih ada acara 6R melulu nih, apaan ya? Kayaknya masih nggak nyambung. Nah, udah nih bulan April, udah buka pembukaan tuh saya pikir, waduh, pembukaan nih, offline nih di Bali. Begitu saya mau daftar ke Sis Luciana, saya langsung tanya dulu, begitu baca-baca, wah, atasila, tidur sendiri, atasila, vegetarian, lengkap sudah. Berarti Sis yang belum mengerti apa itu 8 atasila, itu adalah 8 sila, di mana kita tidak makan makanan padat setelah makan siang, ini tambahan dari 5 sila. Kemudian kita tidak pakai parfum yang wangi-wangi gitu, dan kita menyayangi diri sendiri dan semua makhluk begitu. Nah ini si Sufi mikir, bisa nggak atas sila, selama ini makannya makan enak gitu, nggak pernah vegetarian ya Sis ya. Nggak bisa vegetarian, nggak pernah mau vegetarian. Kalau Cap Go saya vegetariannya setengah hari tuh, kayak anak-anak puasa ya, setengah hari. Kadang-kadang bahkan saya buat vegetarian, mendingan saya nggak makan setengah hari.
Terus udah gitu saya atasila itu mesti makan setelah jam 12. Waduh, nggak boleh makan setelah jam 12 ya. Waduh, saya tuh sehari itu bisa pesen Grab 6 kali buat acara makan-makan. Iya, tanhanya gede ya, tanhanya gede. Jadi nafsu keinginan yang begitu nggak bisa dikendalikan. Itu jadi kebetulan pulsanya OVO itu tinggal isi doang. Makanya tuh akhirnya kacau. Saya bilang, saya tanya lagi, Sis Luciana, ini panitianya, gimana sih bentuk kamarnya? Difoto lah dengan, aduh ada lapangan rumput. Saya juga takut binatang. Saya kebayang, wah, selamat malam Suryo yang bergabung. Amitofo. Silakan lanjut, Sis. Saya takut tuh binatang, semua binatang. Seru banget ceritanya. Semua binatang, mau semut kayak mau apa, saya takut. Tapi saya nggak berani bunuh ya. Nyamuk itu saya nggak berani bunuh pakai tangan gitu, tepuk. Saya nggak pernah dalam hidup saya. Saya cuma berani kalau ada raket. Tapi itu raket juga sering rusak. Emang udah nggak boleh bunuh kali ya. Ketakutan, ketakutan. Jadi, waduh, nggak jadi deh. Saya bilang, aduh, ditanya-tanya saya nggak jadi deh. Saya pikir lagi, aduh sayang, tapi pengen, tapi nggak bisa ya. Saya sampai akhirnya saya setelah pulang dari luar negeri, saya waktu itu di luar negeri diare 10 hari. Saya pikir, waduh, 10 hari diare aja bisa saya lakonin. Kenapa atasila saya nggak bisa? Pasti saya bisa atasila. Nah, saya daftarlah ke Sis Luciana. Akhirnya Sis Luciana bilang, kamu adalah, Sis Sufi, kamu cadangan ke-7 loh. Berarti mesti 7 orang yang harus dilewatin. 7 orang. Buat dapur. Seperti nanti bulan Desember nih kita ada lagi retret offline di Bali. Sekarang ini sudah 16 orang. Masih sisa 4 tempat. Jadi mesti buru-buru memang. Masih jauh juga udah penuh gitu. Iya, mesti buru-buru tuh. Wih, sayang sekali. 7 ya, Sis ya? Iya. Luar itu biasa. Bro Seho nih malam ini nih, Bro Seho itu bangga ya, waiting list ke-1, saya yang ke-7. Saya pemain cadangan ke-7. Aduh, akhirnya pemain cadangannya keluar juga nih ya. Saya waktu dengar begitu, aduh, pasti Sis Luciana pasti nawarin yang ke pertama kalau bersisa 1. Aduh, nggak ada kesempatan nih. Terus saya langsung pikir, waduh, berarti lain kali nih, berarti bulan Desember nih. Terus udah gitu saya pikir, saya itu lagi, wah jangan putus asa. Saya sembayanglah dengan memohon kepada Bante Vimararamsi. Lewat saya pasang hio di depan rumah. Saya bilang, Bante saya kepengen banget meditasi. Tolong dong, saya udah daftar tapi cadangan ke-7. Dalam hati ya ke Bante. Walaupun nggak tahu Bante di sana, saya doa, Bante tolongin, saya kepengen banget meditasi. Terus memang selama ini begitu saya dengar Bante sakit, saya ada function buat Bante. Sadu. Melepas nyawa ya, luar biasa nih si Sufi. Melepas ikan ya, tapi saya suruh sekretaris saya yang di Cina buat menjalankannya. Karena kita di sini kan nggak sempet ya tiap hari, terus lepasnya mau kemana, tempatnya, habitatnya nggak itu, tinggalnya di kota. Nah kalau di sana dia melepasnya, dia ada kirim, setiap malam dia ada kirim. Bahkan minggu ini pun saya masih tetap function. Menurut saya dana yang terbesar itu ketika kita sakit ya, berbahagialah kita agama Buddha mengenal acara function, melepas ya. Iya, itu salah satu yang paling luar biasa. Kalau kita bisa ada penyakit-penyakit parah, ada masalah-masalah berat yang nggak bisa diselesaikan, kita bisa ada cara function. Kalau misalnya ada juga pernah dengar saudara sakit atau apa, kita ada function. Supaya ada dewa penolongnya. Buat yang berat jodoh ternyata kata Sis Julie bisa function juga, minta burungnya tolong carikan jodohku kembali katanya. Terus jodoh udah gitu harus mintanya tuh jodoh yang terbaik.
Aduh. Makanya jodoh pasangan lawan jenis yang terbaik. Oh iya. Kalau cewek ya mintanya cowok, kalau cowok ya mintanya cewek gitu. Oh. Terus udah gitu jadinya ketika udah deket harinya nih seminggu, terus saya bilang sama pas kita ada acara reuni teman-teman saya, yang teman-teman SD kita ada yang pulang dari Filipina, dan waktu itu kita kumpul di rumah saya dan saya bilang ini nih saya sampai melakukan puja buat biar bisa ikut meditasi. Bisa nggak ya kira-kira cadangan ketujuh? Teman-teman saya ketawa. Tapi ada satu teman saya nih yang itu katanya, Sulim katanya, itu nama Cina saya. Kamu mesti ikut nih meditasi nih, lu egonya gede katanya gitu. Ya mungkin saya egonya gede karena saya kan nggak ada atasan ya. Kalau misalnya ada atasan kan kita mesti agak menunduk ya. Ini dari kecil nggak ada atasan, walaupun saya di keluarga banyak bersaudara, tapi waduh, ini kerjaan kita yang membuat kita jadi egonya besar nih. Itu yang ego yang mesti diturunkan. Benar juga nih si Adi punya usaha ya sehari-harinya ya. Iya. Gitu saya usahanya baju tas. Jadi? Iya, ada impor, ada lokal. Berarti yang mau belanja dalam jumlah banyak nih bisa menghubungi si Sufi. Di sini boleh promosi sih, nggak apa-apa. Iya. Terus udah gitu, jadi saya udah itu, udah 3 hari nih, udah hari Jumat itu, saya bahkan adain acara function buat diri saya sendiri. Ya, nggak tahu tiba-tiba kepengen function nih buat diri sendiri ya. Dan akhirnya dia kan melakukannya Kamis malam. Akhirnya hari Jumat pagi jam 12 saya terima kabar gembira dari Sis Luciana, saya bisa dapat ikut ke dalam. Wow, saya sampai luar biasa dan saya pamerin tuh di grup-grup SD saya tuh. Ternyata gua cadangan ketujuh bisa juga tuh. Yang penting ada niat dan ada doa. Ini juga sih. Iya. Yang 5 pertama itu yang satu kan batal karena sakit, yang kita kasih beasiswa itu terus sakit. Kemudian akhirnya dicari-cari, nah yang lain pada nggak bisa. Nah artinya apa? Artinya si Sufi itu memang cukup punya karma baik yang cukup parah, yang cukup untuk bisa meditasi. Jadi tidak mudah ya sis. Itu betul-betul harus disyukuri itu ada kesempatan. Sekarang ini saya baru menyadari ya, ternyata kalau kita bisa sampai meditasi di kehidupan ini sebagai manusia yang sangat berbahagia ya, bisa belajar meditasi, kalau mau belajar, bahkan para dewa pun berlomba-lomba ya buat lahir ke alam manusia, buat bisa melakukan perbuatan baik. Ini buat meditasi ini ada hubungannya sama sila yang selama ini kita lakukan dan banyak berdana. Kalau bro and sis yang udah pernah merasa dirinya sering berdana terus udah melaksanakan sila, buruan deh, udah tinggal selangkah lagi meditasi biar nggak ada di lingkaran samsara ini. Berdana dan sila ini dasar untuk bisa meditasi. Nah, dikasih komentar nih sama Sis Dian, luar biasa pengalamannya, pakai jempol 2. Makasih. Lanjut sis. Nih ada cerita mistisnya juga kita pengen tahu nih sis, nanti nih sis. Akhirnya nanti. Tunggu sampai agak-agak akhir sis, biar seru nih. Akhirnya saya kan tidur sendiri. Iya, sampai di sono saya langsung mulai menghitung hari. Waduh, hari pertama, ternyata nggak atas sila nih, hari pertama nih bisa makan nih malamnya. Aduh, syukur dah malamnya bisa makan. Terus udah gitu pas malamnya saya mikir, waduh ini malam pertama saya nih, bisa nggak saya meremin mata tidur? Ternyata saya bisa. Aduh, bersyukur banget sampai saya bangun. Terus udah gitu yang pikiran saya pakai WC ya, rame-rame mesti ngantri, ternyata enggak ya. Saya selalu mandi di pagi hari sebelum melakukan meditasi. Saya pikir supaya segar pikirannya. Terus tapi nggak rebutan tempat mandinya. Terus udah gitu saya nyalain WC-nya. Terus udah gitu saya mulai nih hari pertama saya meditasi dan berhasil saya 1 jam, walaupun saya tidak pernah melakukan meditasi sebelumnya.
Wow. Terus 1 jam rasanya bangga banget tuh. Hari kedua ketika sis Brenda nanya, hari kedua tuh sis Brenda nanya, berhasil berapa jam? 1,5 jam dengan kencengnya saya jawab. Saya rasanya udah pencapaiannya luar biasa. Padahal mah nggak ada apa-apanya ya sebenarnya ya. Kan nggak tahu, nggak pernah. Tapi kan dari orang yang belum pernah meditasi bisa duduk 1 jam lebih itu ya satu pencapaian ya. Iya, Ya, mulai bagus tuh sih. hari pertama ketika saya memejamkan mata, saya mulai tuh merasakan kok ada yang jubahnya berat di dekat paha saya. Saya pakai celana panjang ya meditasi. Kok tempat duduknya segini kerasnya, kok ada yang mandangin saya dari situ. Saya duduk ngelonjor karena saya pikir ini kayak bisnis kelas nih. Kalau duduk pesawat, kalau saya kalau duduk di kursi bisa juga. Waktu Susi cerita tuh di interview, ini saya kalau duduk di bisnis kelas bisa melonjor. Kalau duduk di kursi saya anggap duduk di ekonomi kelas yang mesti naik penerbangan lama. Wah, bisa ngelonjor nih, kayaknya bisa nih. Ketika saya duduk, saya merasakan, ternyata mau duduk lama itu ada posisinya yang enak nih. Posisinya itu tiba-tiba kita mesti cari posisi nih buat para pemula yang pengen mulai belajar meditasi nih. Mesti cari posisi yang enak dulu sebelum mulai meditasi supaya meditasinya bisa panjang. Terus saya mulai duduk, waduh, kayaknya nih duduknya asik nih, bisa nih ngelonjor ya. Ternyata lama-lama keras juga tuh bangku. Saya bawa tatakan tuh bangkunya, bawa satu tatakan yang duduk di itu. Saya juga bawa tenda sesuai itunya, tenda kacamata hitam 2. Saya pikir bakal ada meditasi di depan halaman itu. Saya sampai pakai tenda terus pakai kacamata hitam. Saya pikir gitu. Ternyata bukan ya, nggak sesuai yang dibayangkan. Aduh, hari pertama lihat pemandangan buat yang mau ikut twin on ini nih, yang mau ikut twin offline ya, offline ini ternyata bagusnya itu villa, indah banget pemandangannya. Yang tadinya nggak kepengen yang tadinya perasaannya mumet, begitu lihat pemandangannya dan matahari terbit, waduh, saya langsung berasa ini kebahagiaan yang luar biasa. Selama ini kan kita nggak ketemu matahari. Saya berangkat ke toko jam 6 pagi, saya nggak ketemu matahari, saya pulang jam 1. Iya, kayak tukang sayur, Tapi setelah saya mengenal meditasi, saya pergi ke toko jam 8.30 karena saya meditasi dulu mulai dari jam 5. Terus udah gitu saya ubah jadwal saya ubah kebiasaan saya supaya energi yang lama hilang ya, supaya melepas energi lama, kebiasaan lama, kita mulai dari yang baru supaya ada perubahan, bisa merasakan perubahan. Nah, udah gitu saya berbahagia sekali, bahagia banget bisa lihat matahari, pemandangan indah ya. Terus mulai saya meditasi setiap waktu saya itu. Ternyata saya 1 jam hari pertama, saya baru lihat nih buku, ternyata saya ada catat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tapi hari keempat saya udah nggak pernah catat lagi. Hari kedua saya 1,5 jam, hari ketiga saya udah bisa 2 jam dengan bangganya tuh. Saya bilang 2 jam begitu ya, padahal nggak ada apa-apanya. Iya, nggak ada apa-apanya lu, ternyata lu dibanding Bro Jori ya yang hebat banget. Saya di hari pertama nggak bisa duduk lama seperti Bro Jori, beda, tapi hebat banget. Penting kualitas kita mengikis kekotoran batin kita, sis, gitu. Nah, terus cerita lagi, sis. Hari kedua, hari pertama itu udah mulai nih ada yang liatin perasaan. Tuh saya pikir, waduh, kok ada yang liatin. Tuh saya kan dikasih terima kasih banyak buat sis Gitayang ya, yang kasih kerudung itu ya, yang jala-jala tile ya. Itu amat banyak membantu saya karena saya takut binatang. Jadi supaya bisa konsen itu kepake banget. Sampai saya bikin sendiri nih sekarang.
Saya bikin sendiri buat diri saya di rumah. Saya juga takut binatang, di rumah ada semut aja saya takut. Nah, udah gitu saya itu pertama saya berasa sakit banget nih punggung belakang. Mulai nih sakit punggung belakang 1 jam itu. Terus saya bilang, aduh, mesti di 6R nih. Saya kan ingatnya 6R ya, yang saya lihat di malam itu, yang dikasih waktu malam pertama itu dikasih 6R. Saya coba 6R, ternyata bisa. Waduh, ternyata ini meditasi bener nih. Begitu hilang, ketika hilang saya punya sakit di sini nih, pundak belakang. Kok bisa tiba-tiba sakit pundak belakang? Apa saya ketarik koper di otak saya? Ternyata ini mungkin gangguan, bentuk gangguan ya. Bentuk gangguan. Betul banget. Saya 6R. 6R itu buat yang baru tahu nih ya. 6R itu recognize, release, relax, smile, return, and repeat ya. Jadi itu salah satu kita mengatasi gangguan-gangguan ya. Nah, itu meditasi TWIM ini nih yang sangat luar biasa dari 6R ini yang berhasil ditemukan oleh Bante Wim yang begitu jeniusnya ya, dengan suta-suta di dalam suta-suta. Luar biasa jeniusnya sampai saya nggak ada kata-kata. Untung ada Bante Wim yang temuin, jadi saya yang pemula begini, begitu mulai meditasi aja udah bisa 1 jam ya. Nah, itu dia tuh. Terus tapi pikiran saya terganggu banget, kok bisa ya nggak tenang gitu ya? Apa memang pertama kali meditasi dengan gangguan-gangguan itu? Dengan saya merasakan ada 1 orang yang lihat, kayaknya ada berdiri di depan saya. Saya mulai nih, kok bisa ya? Kok tiba-tiba saya jadi begini gitu? Saya nggak tenang. Untung nih ada Sis Ivana. Saya sudah curiga waktu dia pindah duduk ke dekat saya. Ini orang mau transfer energi atau apa ya, supaya saya tenang gitu. Saya udah curiga dari pertama. Ternyata begitu hari terakhir saya tanya, Sis Ivana, kamu transfer energi ya? Kok lu tahu? Dia bilang gitu. Nah, itu baru saya berasa. Wah, saya langsung tenang dan saya mulai tuh bisa 1 jam. Nah, terus ada istirahatnya ke depan cari-cari meditasi jalan ya. Meditasi jalan, ya itu enak banget, udaranya bagus, luar biasa nih. Yang nggak ikut meditasi, boleh deh coba dulu deh offline ya, offline. Online kalau masih belum keluar dari rumah, mungkin online nggak gitu bisa nih, ya mesti keluar dari rumah. Jadi nggak apa-apa lah. Waktu itu begitu ribuan hari, tapi cuma luangin 10 hari itu nggak ada apa-apanya. Segitu banyaknya manfaat TWIM ya. Nanti saya akan cerita lagi. Ketika saya pertama sampai di ruang meditasi itu, saya nggak bisa menundukkan kepala karena vertigo saya. Saya yang luar biasa. Saya juga begitu nunduk, saya vertigo datang. Jadi saya nggak berani nunduk. Jadi orang-orang nunduk buat sujud depan Sang Buddha, saya nggak berani. Saya takut vertigo saya datang. Terus udah gitu ditanya atasila, saya bilang saya nggak menjalankan atasila. Saya bilang saya vertigo. Tapi ternyata saya sampai hari terakhir saya atasila. Aduh, pokoknya luar biasa. Sadu. Saya kaget dengan perubahan. Berapa hari dari total 10 hari itu? Berarti hari pertama enggak. Berarti 8 hari ya. 8 hari ya. Hari pertama enggak, sama hari terakhir enggak ya. Nah, iya. Berarti 8 hari. Atasila ternyata saya bisa. Padahal saya udah siapin makanan loh buat berbuka di dalam koper. Terus teman saya ngomel, teman saya yang itu ngomel. Saya udah siapin nih, nanti berbuka. Terus teman saya ngomel, ngapain katanya kalau lu mau ikut tapi lu berbohong katanya. Saya bilang enggak. Akhirnya saya kan bilang saya nggak mau atasila, tapi saya jalanin. Ketika itu saya langsung jalanin. Udah saya bisa. Dan ternyata sakit emas saya bawa obatnya itu sampai overweight loh kopernya, karena saya bawa banyak obat-obatan mulai dari sakit mah, vertigo, diare, semua saya, karena saya takut penyakit saya itu aja tuh, batuk lah segala macem, ngumpul obatnya banyak. Makanya dia orang kaget ketika buka koper saya hari terakhir, saya kasih lihat nggak nih obat-obatan yang saya bawa, makanya overweight.
Wow. Iya, karena sakit ma juga luar biasa ya. Sakit ma saya bisa menyebabkan saya diare. Saya takut sakit Itu ma, jadi saya stres. nggak itu. Stres datangnya. Ya. Udah nih akhirnya di Jadi hari ke selama rekrut itu ada sakit nggak jadinya? Ada sama sakit? sekali tidak. Wah, sehat Oh, banget. Tidak sama wah, sekali. Iya, saya kok mantap. bisa ya segitu hebatnya nih, segitu hebatnya. Saya pertama kali tuh kena 6R dengan sakit pundak saya yang amat sangat sakit. Ternyata bisa di 6R. Itu berarti datangnya dari pikiran tuh. Yes, betul. Pikiran adalah pelopor yang dibaca itu ya. Nah, Ya, mulai benar. tuh Nah, ada akhirnya komentar nih Sip, dari nah, Lisa. Luar nah, biasa revolusi mental, Sadu katanya. iya, Ya, satu. jadi itu betul-betul pengalaman yang seru banget. Nah, Sis Gitan yang baru join, tadi Sis Sufi udah sempat bilang terima kasih untuk kerudungnya. Makasih, Barusan Sis Gitan makasih baru join nih. banyak. Terima kasih banyak buat kerudungnya. Iya. Waktu ketika saya pengen tahu meta saya pikir dari mana nih meta nih? Kenapa bisa ada meta nih? Mana buktinya ada meta ya ketika pancaran ini? Nah, saya taunya mediumnya itu kerudung saya. Kok kerudung saya di atas rasanya dia bergerak? Ini kok sih saya pikir gini, wah, orang main jelangkung mediumnya itu kalau di kampung saya pakai mediumnya keranjang. Ini nih kerudungnya Oh, nih, iya, ini nih kerudungnya. Kerudungnya rasanya bisa bisa gerak naik sendiri, ya? bisa naik. Kok bisa ya ketika Ada memancarkan, berputar. ketika memancarkan itu kerudungnya itu ya ikut loh. Kita nggak usah tahu berapa 6 arah yang dibilang 6 arah. Dia kerudungnya itu yang bisa tahu arah mana yang mesti dituju. Itu saya merasakan tuh dari kerudung itu ya. Ternyata kerudungnya, waduh, amazing deh. Sampai akhirnya saya sekarang juga masih pakai kerudung tuh. Itu Meditasi di jadi rumah sampai si Sufi bikin sendiri loh Sis iya, Gita. saya bikin Hebat. sendiri. Saya salah beli bahannya kelambu. Jadi dibalik kelambu. Jadi kelambu agak keras tapi Halo, nggak halo apa-apa, Sis bagus juga. Yuni yang barusan gabung nih menyapa. Ah, Sis Ibu iya. ini komentar, saya salut sama semangatnya si Sufi berani out of comfort zone. Betul banget Sis. Iya. Benar Iya. banget. Saya Orang yang itu. biasanya suka makan enak, suka Iya. jalan-jalan, kemana pun ditemani orang, terus jadi bisa Iya. mandiri. Ya, Nih, jadi mandiri Sis ya. saya ada cerita lagi nih. Saya di rumah kan biasa nih Kak ada tempat sauna ya. Saya selalu ditemenin sama pembantu saya di depan. Saya ada satu pembantu yang khusus temenin saya buat sauna. Saya mau berenang ya. Jadi saya pegangin itu pintu sauna walaupun dia ada di depan. Ketakutan saya yang amat sangat itu hilang. Begitu saya meditasi twin. Saya waktu mau masuk saya mau masuk kolam renang aja saya kepikiran siluman air datang nih, gitu pikirannya. Ketakutannya nih, ketakutan yang amat sangat. Dan saya itu bepergian ke Cina itu karena saya kerjaannya importir ya, jadi saya banyak bepergian. Itu saya perjalanannya saya selalu ditemenin sama sekretaris saya dan saya takut buat ke WC aja saya nggak berani tutup pintu, maksudnya buat ngunci ya, tutup berani tapi nggak ngunci. Ketakutan saya itu ternyata di sana ketakutan saya itu hilang. Saya berani gosok gigi di depan, belakangnya terakhir nih ya saya buktiin, belakang WC saya tutup, matiin lampunya dengan gelap-gelap semua yang 3 deret WC itu, ternyata saya berani. Ternyata saya setiap hari saya tidur dengan nyenyaknya, tapi saya dibangunkan jam 1.15 tuh tiap malam tuh. Disuruh meditasi loh Sis. Ya, disuruh meditasi. Aduh, Mak yang selalu bilang itu disuruh meditasi, kamu harus meditasi. Saya bilang, aduh masa tengah-tengah malam begitu meditasi, tidur dulu lah. Udah diingetin di hari pertama. Kalau berani malam duduk meditasi di kamar. Nggak berani loh, bener-bener nggak berani. Terus yang luar biasanya itu kamarnya itu, di kamar saya mungkin karena nih ada satu cerita, setiap malam saya masuk itu ada suara seperti di dalam goa. Jadi seperti goa. Jadi
kok kayak goa yang saya pergi ke daerah Ladakh ya, waktu itu saya lihat banyak bule-bule meditasi sebulan 3 bulan. Saya masih mikir, aduh kok bisa ya mereka yang ngapain coba meditasi sampai segitu. Ternyata saya melewatkan kesempatan itu. Mestinya saya juga bisa meditasi kayak gitu. Begitu banyak tempat-tempat indah tapi kita nggak kenal meditasi, itu sayang sekali. Selama terlahir jadi manusia, bisa meditasi, apalagi masih muda ya. Aduh, meditasi itu sebenarnya membuka pintu rezeki. Sebenarnya nomor satunya, selain buat kesehatan ya, selain buat kesehatan, sebenarnya itu membuka pintu rezeki dan menghilangkan rasa ketakutan dan kecemasan di dalam tubuh, di dalam pikiran kita. Itu benar-benar saya buktikan. Nah, di hari, pokoknya pengalaman meditasi saya tiap hari ketika saya duduknya nggak benar ya, begitu saya miring, agak miring kita kan meditasi makin lama makin miring kadang-kadang ya. Saya pribadi makin lama makin miring. Ada yang dorong dengan keras. Tuh saya pikir, siapa ini yang dorong? Tapi pernah satu kali saya buka mata, duduknya dilurusin bukan? Dilurusin sama yang nggak kelihatan nih. Waduh ya, tapi mereka baik banget, kenapa bisa betulin gitu ya. Di hari ke-6 aja ketika saya lagi meditasi, mungkin saya agak ke depan posisinya, terus saya berasa, kok kayaknya dibawa motor. Wah, vertigo saya datang nih. Ternyata enggak loh, ternyata saya dibetulin lagi ke posisi yang itu. Entah itu dewa tanah, dewa bumi, dewa malaikat pelindung, atau malaikat penjaga, higher being, atau siapapun dia. Sampai saya hari terakhir saya duduk di sana, saya terima kasih buat siapapun yang sudah pernah membantu saya di dalam meditasi saya di tempat itu. Nah, ada tuh hari ke-6 ya. Hari keempat saya meditasinya kayaknya makin hari kok kayaknya dalam ketakutan. Kok bisa saya takut nggak bisa tembus itu yang mesti dibilang tembus arus ya. Saya baru mau nanya sama sis Juli, mau nanya diam-diam ya, bisik-bisik kan di sana nggak boleh ngomong. Gimana ya? Nggak boleh, ternyata nggak boleh ya. Terus udah gitu, begitu saya lihat kok sis Juli lagi nangis tapi senyum, kok bisa? Nangis tapi senyum. Aduh, di situ meditasi ini meditasi perasaan, jadi kita pakainya perasaan. Saya bilang, sis Juli, ini meditasi perasaan loh. Kalau nggak seneng sekali nangis nih, cuman 2 nih nangisnya. Tapi saya tiap hari juga nangis ketemu sis Brenda ya. Ini nggak tahu kenapa. Kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan saya ini benar-benar ini impian saya. Ternyata bisa terkabul. Kalau saya kemarin saya lagi di bioskop, saya sempat kepikiran, kalau saya nggak berbuat baik, mungkin saya nggak sampai ke tahap buat belajar meditasi TWIM ini. Beruntung banget saya nggak usah nyobain meditasi lain yang saya nggak tahu segimana susahnya. Kata orang-orang, meditasi lain lebih susah loh. Yang ini ternyata dibilang susah-susah banget, enggak. Ternyata ketika kita ada niat, di situ bisa. Yang penting niatnya dulu. Niatnya dulu. Ya, nah ada komentar nih dari sis Gita. Hebat si Sufi. Kemudian sis Juli makasih. Wah, luar biasa si Sufi, mantap, turut bahagia atas kemajuannya. Terima kasih banyak. Sebenarnya ketika mau terima kasih juga nih buat sis Yang ya, yang waktu saya itu saya lagi bingung meditasi, dia bilang kamu mesti semangat ya. Saya aja, dia langsung kasih lihat operasinya dia yang segitu parahnya di tulang belakang. Dia kasih lihat ke saya, dia bilang saya aja yang begini aja masih ikut bisa meditasi, kamu mesti kuat. Soalnya saya pernah janjian nih sama sis Yang malam, saya mau meditasi, ternyata saya tinggalin dia, saya nggak meditasi. Saya bilang saya ngantuk. Besokannya dia bilang, dasar, katanya cuman janji-janji, ternyata saya ditinggal. Oh iya. Iya, ternyata saya tinggalin tuh, saya ngantuk. Terus dia bilang, aduh kamu mesti semangat. Ya, saya juga lihat itu. Terus Juli bilang nih, waktu dia sambil nangis, dia masih sempat bilang, Suf,
kamu ini deh doa aja, doa katanya, doa biar dilancarkan meditasinya. Soalnya saya juga khawatir, kok bisa ya saya mestinya tembus arus kenapa enggak gitu ya. Udah bisa 5 jam tuh hari ke-5 ya saya. Udah bisa 5 jam, saya juga kaget dengan kemampuan saya sendiri ya. Kok bisa segitu ininya. Nah, akhirnya saya doa para dewa naga yang perkasa, dewa dan naga yang perkasa, tolong lancarkan meditasi saya. Saya juga sampai doa, itu Bapak kami yang ada di surga juga ya saya jalanin tuh, supaya perjalanan meditasi saya bisa lancar. Mungkin gangguan-gangguan itu ya. Tapi jenis-jenis gangguan yang saya temuin di dalam meditasi saya ini, mulai nih hari kedua mulai masuk ke dalam meditasi, setiap hari saya melihat masuk ke alam-alam yang menurut saya nggak seperti di film-film silat, nggak ada yang film yang dewa-dewi yang sangat cantik, tak ada itu ya, nggak ada kok. Ini yang saya temuin, ada yang ngasih daun ya, bentuknya kecil dekat pohon, tapi saya 6R. Tapi setelah habis 6R, saya sebenarnya sangat menyesal loh, pengen lihat. Aduh, pikiran saya lebih cepat daripada 6R saya lebih cepat udah mendarah daging itu ya, lebih cepat daripada pikiran saya. Ada yang mau ngasih jeli-jeli. Bahkan ketika saya di tengah perjalanan saya perjalanan yang sangat luar biasa saya ya, sampai ada satu kali saya ketemu yang semangatin saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Cina. Jayu katanya, semangat ya katanya. Itu saya kaget, saya 6R, itu saya 6R lagi. Sebenarnya saya pengen tahu, ini kenapa makhluk-makhluknya kayak beda sama yang saya lihat, beda. Dan terakhir dari meditasi saya ketemu makhluk yang bentuknya bikuni dengan muka yang seperti orang Korea, lebih besar ya, dan dia ngomong bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti. Untung banget saya nggak itu ya, nggak pembicaraan, padahal saya langsung 6R lagi nih. Mungkin itu alam dewa ya sebenarnya ya, yang ngomong-ngomong gitu, karena pemandangannya indah banget, udah indah banget ya. Nah, dan saya akhirnya bisa 5 jam lebih setiap hari. Setelah 5 jam itu saya bisa 5 jam lebih. Sebenarnya saya bisa 6 jam, 7 jam ya. Saya kepikiran juga nih, kalau apa saya jalanin di rumah aja. Ini sayang juga loh sebenarnya loh, kalau di rumah itu ternyata nggak bisa loh. Soalnya kita kepikiran kerjaan ya, kerjaan kita tidak meninggalkan rumah. Buat yang mau ikut pada saat retret tidak boleh pegang HP, itu juga bisa terganggu oleh pekerjaan. Iya. Betul. Nah, Sis, ada komentar nih Sis dari si Sandra Margin, mungkin temannya si Sufi ya. Sejak meditasi si Sufi makin cantik dan cerah wajahnya. Betul Sis. Tadinya cuma di alam, tadinya cantiknya cuma di alam goib sama di alam maya. Sekarang sudah tidak lagi. Teman-teman saya pada mau belajar meditasi sama saya. Mungkin besok nih saya mau undang Sis Ivana yang ngajar nih ke rumah. Boleh, silakan. Tatap muka supaya lebih cepat ya, dikasih tahu dulu teori dasarnya. Sayang sekali ya. Ada komentar lagi dari Sisi yang si Sufi hebat semangatnya. Ada komentar iya kan, dari mantap si Sufi super hebat katanya. Nah ini dia semangatnya ini yang luar biasa. Terima kasih. Katanya ada yang nanya Chandra 88D. Iya. Katanya. Iya, mungkin nggak besok ya Sis Ivana nih, masih nunggu nih ininya nih yang bisa ngajarnya. Saya mau undang nih buat ke rumah. Begini, nah ini kalau misalnya Bro dan Sis yang belum ini kan kalau si Sufi sama teman-temannya ini kan close circle ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau belajar, itu bisa masuk di damasuka.org.id. Saya sudah ketikkan di ini di note-nya. Nanti bisa daftar. Kami ada bagus tuh. One day retreat. Retreat 1 hari setiap hari Minggu akhir bulan. Untuk bulan Juni. Cuma 1 hari itu asik tuh. Ya, tanggal 31 Juli. Terus nanti ada online retreat bisa 10 hari gitu. Nah, kapan acara Sis Dian tanya kapan acara meditasi di rumah, di share di grup
infonya ya sis. Nanti saya kasih tahu teman-teman di Jakarta. Kalau Wah, untuk serem. center, Rumahnya nggak muat. rukonya itu akan sedang dalam proses renovasi. Aduh, Jadi mantap banget, belum mantap bisa banget. di center. Nanti mungkin kalau misalnya si Sufi rumahnya memungkinkan, ya silakan untuk close circle-nya dulu gitu. Jadi Iya, iya. sabar ya bro dan sis yang lain. Mungkin bisa ikut online retreat dulu deh. Nanti kalau sudah bisa, mungkin kemungkinan besar di bulan November kita sudah bisa one day retreat di center. Di taman, di daerah Taman Palem, Ruko Taman Palem, itu center kita. Bagus tuh. Sekarang lagi dalam proses renovasi. Jadi sabar ya. Oke, itu bagus banget. Terima kasih. Ini sebelum berakhir nih saya mau terima kasih dulu buat Sis Brenda, buat Bro Jori ya. Ternyata itu banyakkan curhatnya ya, kayak pergi psikiater daripada cerita pengalaman meditasi. Itu mau bayar berapa duit tuh? Kalau setiap hari 20 menit aja, setengah jam, tahu-tahu curhatnya panjang kali lebar, ada yang sejaman lagi. Aduh, mau ke psikiater mau bayar berapa duit? Terima kasih banyak sama buat Bante Wim. Aduh, semoga cepat sembuh deh. Terima kasih banyak udah meditasi tim ini jadi begitu gampang. Ini luar biasa. Terima kasih. Sebelum Iya. Saya buat Bante seminggu atau 10 hari waktu itu ya. Iya. Saya buat function buat Bante juga buat diri saya sendiri juga saya function. Kalau saya lagi rasanya kalau kita ada berlancar lah pokoknya lah, function itu luar biasa ya buat saya, memang itu penting banget ya. Terus udah gitu saya sampai sekarang saya setiap hari nggak pernah satu hari pun berani melewatkan meditasi saya. Saya Sadu, saya benar-benar merasakan masih tetap seger bugar ya di toko ya, seger bugar dan luar biasa nih buat apa, buat keseharian saya ya, buat keseharian saya. Terus udah gitu ini cerita pintu rezeki ya. Pintu rezeki itu yang tadinya saya selalu khawatir, ini gimana ya, apakah rezeki ini, saya selalu merasa beruntung dalam hidup saya, rezeki ini mau sampai kapan gitu ya, gimana sejak ikut meditasi ini saya dengan yakin pasti bisa setiap hari rezekinya. Benar-benar ketika kita merubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru, tubuh kita ya, saya merasakan tubuh kita, pikiran kita mempengaruhi tubuh kita ya. Betul. Saya sakit mah udah hilang loh. Tukang pijit saya sampai telepon saya loh, saya kok nggak panggil-panggil pijit. Ini kebiasaan saya suka mijit nih setiap bulan nih. Ternyata saya udah nggak mijit-mijit lagi. Dia telepon saya. Padahal saya nggak enak hati juga, kasihan juga ya. Tapi saya memang udah nggak pegel, udah nggak kenapa-napa gitu loh. Kenapa mesti mijit? Ya, itu pokoknya begitu. Itu pintu rezeki, ada aja rezekinya yang datang ya. Buat merasa yang merasa Sadu, buat yang belum pernah ikut meditasi twin ataupun yang nggak tahu cara meditasi, mendingan belajar deh. Itu apalagi yang lagi nganggur-nganggur karena COVID ya, nggak ada kerjaannya, tolong belajar deh. Ini meditasi ini benar-benar membuka pintu rezeki. Benar-benar, dan saya merasakannya ya, sampai saya kaget loh kok bisa. Yang terutama nih yang lucu ya, di hari pertama saya pulang ya, musuh saya itu yang saya pancarin meta ngirimin makanan buat saya. Aduh my god. Wah, saya kaget. Luar biasa saya kaget loh. Itu luar biasa. Saya kaget. Ternyata saya singgung tapi kayaknya nggak enak nih gitu ya. Itu bisa kirimin makanan, dan ini adalah benar-benar energi meta itu benar-benar luar biasa. Ini yang saya rasakan, dan everyday saya merasakannya. Nice thing happen, surprising happen, amazing happen, miracle happen. Itu kehidupan, kok bisa tiba-tiba yang datang, yang beli banyak-banyak nih, heran banget. Saya sampai biasanya saya limited ya, saya paling bawa berapa karung, udah selesai, udah besok lagi to be continue. Ini sampai bawa-bawa terus nih, sangat luar biasa nih.
buat yang belum ada kerjaan, belum ada jodoh, boleh nih, boleh diikutin nih. Ada komentar dari Bro Jori. Selamat untuk si Sufi atas kemajuan, semoga bermanfaat untuk keluarga dan semuanya. Aduh, Terus bermanfaat banget. juga komentar, benar semua pengalaman si Sufi tentang meditasi twin. Jangan lewatkan kesempatan di kehidupan ini untuk mengenal meditasi twin. Bro Henry Chen adalah suaminya Sis Dian. Beliau bilang turut bermudita cita atas pencapaiannya si Sufi. Terus kemudian ada lagi dari Bro Chandra nih, atau Sis Chandra ya, saya nggak tahu. Mantap, ajarin dong. Iya. Si Sufi sedang dalam proses belajar, nanti akan ada yang bisa membantu. Seperti Sis Ivana atau sister yang lainnya itu akan bisa, salah satu asmen itu bisa membimbing. Ada komentar, Twiddly Doodle. So nice to see your face again, Mrs. Brenda. Oh, sama-sama. Cuma sorry, saya nggak tahu siapa namanya, bro atau sis. Oke, Sis Sufi, lanjut cerita yang seru nih. Ini episode 8 kedua deh, Sis. Jangan, serem. Ini episode ke-81 ya. Aduh, terima kasih kangen banget buat Sis Brenda udah ngadain episode cinta ini ya. Kalau 81, kalau orang tua itu kalau ulang tahun tuh mesti gede-gedean tuh di pesta di restoran. Mesti gede-gedean. Iya. Orang di luar itu taunya twin itu cuma saya. Dan saya tidak mau orang hanya mengenal Brenda. Saya maunya semua orang-orang yang melatih twin ini juga bisa sharing gitu ya. Itu jadi, tuh. Nah, kenapa ini pentingnya si Sufi ini cerita supaya orang jadi tahu, oh yang orang nggak pernah meditasi aja kok bisa meditasi gitu. Ada pertanyaan dari Fung Halim, meditasi ini lintas agama sis, betul? Kami ada orang yang belajar itu orang Katolik, Kristen, Muslim, tanpa agama pun ada. Jadi silakan bergabung bro dan sis. Yang tadi mungkin nih saya ketikkan lagi link untuk mendaftar kalau mau ikut one day retreat setiap hari Minggu akhir bulan atau di online retreat. Jadi supaya bro dan sis bisa terpantau kemajuannya. Lanjut si Sufi ini tadi cerita mistis apa lagi nih? Saya jadi seru karena si Sufi saya mengalami ini. Luar biasa. Saya itu termasuk yang tanahnya besar. Jadi kalau saya lihat barang-barang branded tuh saya suka beli tuh. Terus udah gitu saya kalau lihat ada apa saya beli gitu ya. Tanahnya itu besar ya. Tapi setelah saya meditasi ya saya pulang ya saya nggak beli apa-apa loh. Terus udah gitu saya lihat semua barang. Terus saya juga udah nggak mesen yang 6 kali Grab itu ya sudah tidak lagi tuh. Terus udah gitu. Irit ya sih ya. Irit banyak. Nggak keluar uang, Iya. Berkasih. Luar biasa. Jadi setiap kali itu ya, jadi kayak kaget gitu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini kok bisa terjadi nih? Wah, ini semua karena meditasi. Makanya sebelum pergi toko, saya meditasi dulu. Itu toko, saya nggak berani ngomong ya sebenarnya. Itu toko di lantai itu mungkin yang paling ramai kita doang kali selama ada itu satu iya luar biasa loh luar biasa. Nih ada komentar dari Bro Seho, si Sufi selamat atas kemajuannya, semoga kita bisa bertemu kembali. Ayo Desember kembali lagi. Atau nanti ya pas kita udah di center bulan November. Itu asik tuh. Bisa kumpul kita kopi darat di center atau bahkan sebelum ODR kita bisa ketemuan di center gitu. Sekarang masih dalam proses renovasi. Nah, memang butuh waktu untuk renovasi karena rukonya itu ya kita beli dalam keadaan yang masih harus direnovasi. Oke. Terus apalagi sih Sufi? Aduh, ini udah mau 1 jam ceritanya. Jangan lupa kalau ketika kita lihat film silat tuh biasanya mereka menyembuhkan diri itu pakai meditasi tuh. Sering ada kan yang film-film silat itu. Itu tuh. Kenapa sih tahu kan? Kenapa bisa sembuh? Karena kita memancarkan cinta kasih kan kita happy. Hormon beta endorfin kita muncul. Nah, itu menyembuhkan badan. Dan lagi, kenapa bisa si Sufi ini dibantu oleh para dewa? Karena si Sufi ini
banyak sudah banyak melakukan kebaikan. Sis belum cerita Aduh. tentang lipat-lipat kertas dan bakar-bakar itu untuk nyeberangin makhluk-makhluk itu adalah berkah loh, sis. Iya, Mereka iya, tuh iya. bisa menolong sis karena mereka diseberangin misalnya. Iya, Jadi iya. itulah luar biasanya. Saya Bro jadi punya Henry dua ada passion. komentar. Hah, Terima kasih Sis Brenda juga Bro dan Sis Twim atas bimbingannya sehingga kami makin bahagia. Sadu. Nah ini satu, minggu satu. depan ini satu keluarga nih. Sis Dian, Bro Henry sama ketiga anaknya semua ikut Twim. Nah mereka mau cerita pengalaman mereka. Bakal seru banget nih minggu depan. Nih hari ini udah seru ya. Minggu depan seru. Nanti minggu berikutnya lagi akan seru juga. Nah, Aduh. Sis Sufi, sebelum Jadi, kita akhiri, ada pesan dan kesan apa atau masih ada cerita apa? Kita masih punya 5 menit lagi atau 10 menit oke lah. ini kepake banget buat menjelang kematian ketika saya meditasi di hari keempat ya, saya menyadari itu kan mesti keluar dari ubun-ubun tuh metanya ya. Saya pernah dengarnya gini ya, ketika kita meninggal, ketika roh terpisah dengan jasmani yang segitu akan merasakan sakit yang luar biasa, itu kesakitan yang paling sakit ya. Dan yang bisa keluar kesakitan itu kan kita bisa pakai sisar ya. Nah, udah gitu keluar dari ubun-ubun itu kan kita udah biasa, ubun-ubun keluar meta, keluar karuna, mudita, UPK ya. Itu dia tuh yang kepake banget menjelang mati dan tentu sakitnya bisa agak redaan dikit ya. Kepake nih waktu udah tua nggak bisa jalan-jalan, di rumah aja deh meditasi. Jadi ada kerjaan. Betul. Itulah kenapa semua orang itu bisa meditasi. Nah, si Sufi kan juga menyaksikan mami saya bisa meditasi. Wah, dia hebat, 4 jam. 4 jam, hebat banget. Hebat banget, Bu. 86 loh, Bro dan Sis. Berapa minggu yang lalu beliau ulang tahun Chinese-nya. Nanti hari Minggu ulang tahun nasionalnya. Jadi 86 ini sebenarnya kalau 87 harusnya kalau Chinese. Jadi betul-betul mami saya ini bisa meditasi. Nah itu yang si Sufi bilang, kalau udah ada umur, udah tua, jangan bilang gak bisa meditasi, pinggangnya sakit apa. Itu mami saya pinggang sakit juga bisa. Oh, pinggang sakit itu kalau kita udah masuk arus itu udah enggak ada rasa-rasa itu. Berarti kalau masih pinggang sakit berarti masih belum lama tuh meditasinya. Tambah lagi meditasinya, lamain waktunya. Nanti hilang sendiri. Hilang sendiri itu. Berarti itu belum lama tuh. Jadi pesen-pesennya yang belum meditasi nih, mendingan meditasi deh. Soalnya hoki banget terlahir dari manusia bisa meditasi dan bisa mengikis kekotoran batin, itu yang paling penting. Meditasi ini kalau lebih hokinya lagi, kalau makin sering dilakukan, itu kita akan mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nggak mau ada di lingkaran samsara yang segini panjangnya, segini berulang-ulang, ketemu lagi dengan berbagai versi itu. Dengan berbagai versi, dia lagi ketemunya ya. Jadi kita di sini tuh kan ada meditasi pemaafan dimulai. Saya memaafkan semua yang pernah yang jahatin, bahkan saya anggap mereka adalah orang tua saya di zaman kehidupan yang lalu dan saya mesti bayar itu hutang karma itu. Saya udah mencapai saya udah dapat jawabannya itu tuh waktu Bante Kemawiro bilang itu mungkin mereka adalah orang-orang tua kita yang di alam peta itu ya, di kehidupan yang lalu. Saya langsung pikir, jangan-jangan musuh saya juga orang tua saya di kehidupan yang lalu. Jadi saya mesti bayar di kehidupan ini. Nggak apa-apa. Buat yang udah belajar meditasi nih ya, yang giat lah. Masih banyak itu tingkat-tingkatannya, ternyata ya masih banyak tingkatannya. Di hari kelima itu saya bilang, segini aja nih, saya pikir saya udah mencapai itu. Masa dengan bangganya saya bilang segini aja, segitu gampangnya, padahal baru sampai ke alam yang tanpa rupa ya. Kacau tuh, saya nggak tahu tingkat-tingkatannya. Dan setelah saya melakukan meditasi ini, yang tadinya saya dengar suta atau baca suta, saya suka nggak ngerti ya, saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti dengan sendirinya itu. Waduh, luar biasa. Kok bisa ya? Sampai semuanya ini ya, berbahagialah buat ini yang masih muda nih ya, yang udah belajar meditasi, yang bisa belajar meditasi, yang muda deh. Itu perubahan nasib loh.
Jangan sampai udah tua baru berubah nasib, dari muda udah nasibnya bagus, udah aduh mantep deh. Banyak jadi banyak tempat-tempat meditasi yang bagus yang udah saya lewatin, sayang banget tuh. Udah gitu buat yang sering bepergian nih, kalau bisa meditasi di pesawat. Saya jalanin tuh ketika saya pulang dari Bali. Saya itu meditasi di pesawat yang tadinya penerbangan tiap kali rasanya sendiri itu jauh. Saya nggak berasa tuh, tahu-tahu udah turun aja. Udah sampai. Gitu. Iya. Itu pesawat yang segitu ramenya, dan saya dapat satu deret saya sendiri doang. Padahal semua tempat itu penuh keisi loh. Itu keberuntungan banget. Saya pikir, gila, kok bisa segini ininya hoki amat ya? Gitu. Saya bawa segitu banyak bagasi, punya juga nggak dicegat, orang lain dicegat. Nah, itu tuh. Itulah berkahnya. Iya. Sis, ada komentar dari Sis Dia nih. Seru dengar sharingnya si Sufi, mau lagi adain sesi 2, Sis. Aduh. Tunggu nanti meditasi lagi biar dapat inspirasi ya, dapat ya. Dan meditasi saya pernah ketemu tuh tiang gede putih ya. Saya pikir apa nih tiang gede putih nih? Tahu-tahu muncul kepala naga. Saya dengan sendirinya tadinya di dalam ketemunya itu kita nggak tahu itu siapa. Tahu-tahu itu adalah di akhir dari meditasi itu ya saya bisa menemukan jawabannya. Itu Pai Lung Wang. Itu Dewa Naga Putih. Tapi udah saya 6R, jadi saya sayang banget. Mestinya jangan di 6R kali. Nggak boleh. Gini, Sis. Cepet banget. Para dewa itu datang karena mereka suka melihat kita bermeditasi. Pada saat kita mau penyucian batin, kita harus 6R. Pada saat kita di retret, kita harus 6R, di retret. Tapi kalau Sis meditasi keluar, Sis boleh komunikasi dengan mereka lewat pikiran, enggak apa-apa. Nanti sudahnya baru 6R. Gitu. Jadi kita tidak ada enggak sempat. Jadi langsung gitu. 6R. Gitu. Boleh. Terus pernah juga saya ketemu satu kelompok yang kelihatannya itu ceweknya sebelah kanan nih, ada satu ini kelompoknya pakai baju Cina, tapi saya kirain ini kok kayak di film Marvel yang saya nonton, Avenger, ada Captain America, ada apa. Sebelah kiri ini itu adalah dia di pinggir pantai dengan pasirnya yang coklat bukan putih ya. Terus saya bingung, aduh apa nih ya, mestinya udah saya 6R, saking cepetnya tuh 6R terus, pokoknya kalau muncul begituan saya 6R dengan jenggot putihnya, semua bawa pedangnya masing-masing, bukan pedang ya, tongkat, ada yang bawa tongkat, ada apa. Setelah di akhir meditasi saya baru tahu itu ternyata 8 dewa menyeberangi lautan. Saya sampai telepon ke Cina, ini cerita apaan nih, kok bisa saya dapat jawaban itu. Orang dia hari ketiga aja saya dapat jawaban Eureka. Ini kalimat dari mana, saya nggak pernah belajar, kok bisa muncul di jawaban-jawaban itu. Ternyata meditasi. Iya ternyata saya itu bisa muncul kata-kata yang saya tidak pernah mengetahuinya, nama-nama yang tidak pernah saya tahu dari mana. Orang saya juga nggak pernah nonton film-film begitu ya, saya nontonnya Avenger, jadi nggak tahu yang kayak gitu. Iya gitu. Luar biasa. Udah jam 8 lebih nih. Si Sufi cerita. Nanti kita akan ada sesi kedua nih sama si Sufi nih, karena banyak permintaan. Minta sesi kedua nanti ceritanya yang lain lagi, Sis, biar orang itu semangat. Saya masih banyak meditasi nih, biar banyak ketemunya ya. Masih banyak meditasi. Tapi hari ini saya nggak ketemu apa-apa lagi. Saya banyak meditasi itu ketemunya nggak tahu artarnya siapa. Saya mangkal-mangkal ke artar orang, nggak tahu artarnya siapa tuh. Kacau tuh tiap hari. Luar biasa si Sufi. Aduh, saya berterima kasih sekali. Makasih banyak, Brenda udah dikasih kesempatan untuk tampil begini. Keren nih si Sufi, bener. Nah, jadi saya berterima kasih nih kepada si Sufi. Makasih banyak buat Sis Brenda udah dikasih kesempatan nih. Ditunggu kata Sis Lisa. Siap, pasti nanti akan ada tanggal mainnya, dicatat. Si Sufi siapkan bahannya dan waktunya. Aduh, kacau. Terima kasih banyak kepada yang sudah hadir. Kali ini rame ya. Ada 50 yang hadir di sini, 51 yang hadir. Tapi nanti yang akan mendengarkan juga di rekamannya, kami berdua berterima kasih atas komentar positifnya dan juga atas semua
kontribusi yang sudah dilakukan di malam ini. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. banyak sekali yang memberikan komentar. Saya bacakan ya sis ya. Keren nih si Aduh, makasih. Sufi. Ditunggu sesi Buset. keduanya, setuju. Sis Dian bilang thank you si Sufi sharingnya, energi positifnya sampai sini. Ini sis Dian ada di Waduh, jauh Surabaya, banget si nih Sufi ada sampai di Surabaya. Jakarta. Makasih Waduh, sis Brenda, makasih si satu, Sufi, satu, satu. super seru. Thank you sis Brenda, si Sufi, thank you buat sharingnya. Makasih Luar banyak. biasa. Iya, Sis Yuni Ya, bilang kangen Sis Brenda dan Sis Sufi atas sharingnya. Terima kangen, kangen. kasih. Thank you semuanya. Luar biasa banget kata Bro Henrychen. Nah, ini Makasih. semua ada Red Butterfly 21 siapa ya? Ikut bermudita cita ya, Sumi, Sufi. si Sumi, si Itu Sumi. si Sumi. Iya. Si Sumi. Nah, ada komentar Aduh, dari happy banget. Sis Variati. Terima kasih Sis Brenda dan Sis Sufi. Jadi inilah, jadi pengen belajar nih sama si Sufi. Silakan nanti ya belajar sama si Sufi. Tentunya. Sis Ivana bilang Saya thank you nunggu, nice saya sharing nunggu katanya. Sis Ivana nih yang mesti bantuin ngajar nih. Saya mah nggak bisa, belum bisa. Ya, ini ada dari Sis Yang selama sesi ini selalu tertawa bahagia. Makasih Sis Brenda, Sis Sufi, makasih Bantewin atas ajaran Sis A. Oke, saya Aduh. sudahi malam ini dengan selamat Terima malam, kasih. salam Satu, sehat, satu, satu. salam cinta. Salam cinta. Kita jumpa di seri Cinta Senin depan bersama keluarga Sis Dian dan Bro Henry. Ini seru nih, akan mereka 3 anaknya juga ikut Twin Youth Camp. Nah, akan seru banget ceritanya. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Kangen si Sufi. Kangen Sis Brenda, kangen.